warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Wirasari, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, dan siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12 SMA Negeri 1 Wirasari. Selamat datang di acara Podcast Mansawira. Nah, ini adalah acara pertama dari Podcast Mansawira dan sekaligus langsung menjadi acara yang sangat luar biasa karena kita nanti akan berada pada acara debat pemilihan Ketua OSIS 2022-2023. Perkenalkan, saya Iwan Tegar Mandiri, SPDSI, biasa dipanggil Pak Tegar sebagai moderator pada acara ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja berkenalan dengan 5 pasang atau 5 paslon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Wirasari tahun 2022-2023 yang pastinya menjadi siswa 10 ini memang siswa-siswa pilihan dari 1064 siswa SMA Negeri 1 Wirasari, dipilih 10 siswa-siswi yang sangat hebat ini ya. Oke, kita bisa perkenalkan dari paslon yang nomor 1. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus dari 11 MIPA 3. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Saya Dinanti Atma Cindra Kasih dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya sebagai wakil ketua OSIS nomor urut 1. Terima kasih paslon nomor 1. Selanjutnya paslon nomor 2, silakan. Saya Akla Revinta dari kelas 11 IPA 1. Saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Wirasari nomor urut 2. Saya Akman Sadi Sasena dari 11 IPS 3 sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Oke, terima kasih. Silakan paslon nomor 3. Perkenalkan, nama saya Alivia Sabina Azhara. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Wirasari dari kelas 11 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Yuni Setiawati dari kelas 11 MIPA 6, calon kandidat wakil ketua OSIS nomor urut 3. Siap. Silakan paslon nomor 4. Perkenalkan, saya Tanzila Israhayu Negara dari kelas 11 MIPA 3 sebagai kandidat ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Bintang Gunung Jawa Pertama dari kelas 11 MIPA 4 sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS. Terima kasih. Dan yang terakhir paslon nomor 5, silakan. Perkenalkan, nama saya Imel Ayoktaviani dari kelas 11 MIPA 2 sebagai calon ketua OSIS nomor urut 5. Perkenalkan, saya Wahyu Fatur Rahman dari kelas 11 MIPA 6 sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 5. Sangat luar biasa sekali calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Wirasari tahun ini. Nah, tidak lengkap kalau kita juga tidak mengenalkan para panelis-panelis ini. Panelis nanti akan memberikan pertanyaan kepada seluruh calon ketua OSIS. Ini yang pertama, panelis yang pertama saya perkenalkan. Yang pertama adalah Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sukina SPD. Panelis yang kedua sebagai pembina OSIS yaitu Bapak Tri Winanto SS. Dan nggak perlu berlama-lama lagi ya, langsung saya bacakan aturan debatnya nanti. Nantinya debat saya bagi menjadi 4 sesi atau 4 pertanyaan. Pada sesi pertama sampai sesi ketiga, nanti kalian menjawab pertanyaan dari panelis. Selagi pasangan calon nanti menjawab, nanti ketika diberi pertanyaan nanti akan diberi waktu sekitar 5-10 detik untuk kalian bisa berdiskusi dengan pasangannya untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Nanti sambil menunggu kesempatan untuk menjawab pertanyaan panelis, silahkan paslon yang lain bisa untuk menuliskan atau mencatat apa saja sih jawaban dari paslon-paslon yang lain. Nanti kalian mendapat kesempatan untuk bisa menyanyi. Seperti itu ya, untuk sesi 1-3. Nah, nanti di sesi pamungkas, sesi keempat, nanti kalian akan tetap diberi pertanyaan oleh panelis, tapi kali ini nanti kalian diberi kesempatan untuk bisa berdebat. Jadi setelah menjawab pertanyaan dari panelis, nanti paslon yang lain silahkan boleh menanggapi dan bisa berdebat untuk mempertahankan pendapat mereka. Gitu? Siap semuanya? Siap. Nah, biar acara ini tidak begitu tegang ya, kita boleh aplaus dulu.
Silakan kepada panelis 1, Pak Triwinanto, bisa membacakan pertanyaan. Terima kasih kepada Pak Tegar. Salah satu panelis pertama akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rosari, Ibu Sukina. Kemudian yang kami hormati Bapak Tegar selaku moderator. Kemudian yang saya banggakan, kemudian yang saya harapkan siswa-siswi, calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Rosari periode 2022-2023. Saya ucapkan selamat bagi kalian paslon 1 sampai paslon 5 karena Anda merupakan kontestan yang mewakili aspirasi 1064 siswa SMA Negeri 1 Rosari. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan masalah. Yang pertama adalah leadership. Yang kedua adalah terkait dengan program kerja. Kemudian yang ketiga adalah problematika sekolah. Kemudian yang keempat adalah mentalitas. Saya kira nanti Anda bisa mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Oke, dimulai dari pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah leadership. Tolong paslon 1 sampai 5 harus memperhatikan apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti semua harus memaparkan dan Anda jawab. Yang pertama, pemimpin merupakan garda depan dalam melakukan perubahan. Pemimpin adalah ujung tombak terhadap kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi. Kemudian pertanyaannya, hal penting apakah yang dimiliki oleh seorang pemimpin agar organisasi bisa mengalami kemajuan sesuai yang diharapkan? Silakan semua paslon menjawab. Silakan. Oke, jadi pertanyaan sudah dibacakan oleh Pak Triwinanto, yaitu hal apa saja yang utama yang perlu kalian punyai sebagai pemimpin ketika nanti kalian sudah menjadi ketua OSIS. Silakan saya beri waktu 10 detik dari sekarang untuk berdiskusi. Cukup. Nah, saya beri kesempatan yang pertama, silahkan untuk paslon nomor 1. Terima kasih atas waktunya. Bagi saya, pemimpin itu yang pertama harus sopan, karena kesopanan itu harus menjadi hal dasar yang dimiliki pemimpin. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Kenapa? Karena pemecahan masalah sering terjadi, masalah-masalah sering terjadi dalam organisasi. Juga kemampuan seorang pemimpin dalam bermusyawarah dengan anggota-anggotanya untuk mencapai kesepakatan serta kepentingan bersama. Selain itu, pemimpin juga harus bertanggung jawab, dan hal ini bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan serta dapat merealisasikan rancangan yang telah disepakati oleh anggota sebelumnya, seperti pada kegiatan event OSIS. Dan juga, pemimpin juga harus dapat berkomunikasi dan terbuka terhadap para anggotanya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Oke, seperti itu jawaban dari paslon nomor 1. Jangan lupa paslon yang lain bisa mencatat tadi jawaban dari paslon nomor 1. Nanti siapa tahu ada seperti tanggapan untuk sesi selanjutnya. Oke, kesempatan selanjutnya saya berikan pada paslon nomor 2 untuk pertanyaan yang sama. Terima kasih atas waktunya. Menurut kami yaitu seorang pemimpin harus memiliki pemikiran yang terbuka, karena untuk menemukan ide-ide yang kreatif, seorang pemimpin harus memiliki pemikiran tersebut. Pemimpin juga harus bisa memecahkan masalah tanpa memperkeruh masalah. Selanjutnya, pemimpin juga harus mempunyai rasa empati, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Pemimpin juga harus mempunyai sifat jujur, bertanggung jawab, transparan, dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjalankan amanah. Oke, bagus sekali. Jawaban dari paslon nomor 2. Sepertinya agak tegang. Kita beri aplaus dulu ya. Oke, selanjutnya silakan paslon nomor 3. Jadi saya akan menjawab. Yang pertama, seorang pemimpin
pastinya harus mempunyai jiwa tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan yang tinggi, serta pola pikir maju untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada. Dan pemimpin juga harus berani mengambil resiko, karena dalam menyelesaikan suatu masalah, pemimpin pasti bakal menemui resiko. Pemimpin juga harus mempunyai semangat yang tinggi untuk mencapai harapan yang diinginkan. Pemimpin juga harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi para pengurus anggotanya. Oke, bagus sekali dari paslon nomor 3. Selanjutnya silakan paslon nomor 4. Oke, bagus sekali dari paslon nomor 3. Selanjutnya silakan paslon nomor 4. Baik, Pak Tegar, terima kasih. Pertama, menurut kita adalah tanggung jawab. Karena kita harus siap bertanggung jawab atas segala kemungkinan baik ataupun buruk yang akan terjadi. Yang kedua, yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Karena biasanya suatu pemimpin akan menyampaikan sesuatu di depan banyak orang. Dengan komunikasi yang baik, maka pemimpin itu bisa menjelaskan suatu informasi dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, yaitu cara berpikir dia saat ada masalah, secara. Oke, bagus sekali. Dan yang terakhir silakan jawaban dari paslon nomor 5. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menjawab. Menurut kami yang paling penting dimiliki oleh seorang pemimpin adalah rasa tanggung jawab yang tinggi serta dapat dipercaya. Dalam arti, seorang pemimpin pastinya akan mengambil sebuah keputusan yang besar. Maka seorang pemimpin pula harus berani mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan tersebut. Entah itu hasilnya baik ataupun buruk. Dan yang kedua, dapat dipercaya atau amanah. Seorang pemimpin pastinya dapat diberikan tugas oleh pembina. Seharusnya seorang pemimpin dapat dipercaya oleh pembina dan bisa memberikan amanah tersebut. Serta meninggalkan sifat egois, di mana itu meninggalkan sifat kerjasama, mengayomi anggotanya, serta adil dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Jawaban dari seluruh paslon sudah disampaikan. Nah, setelah ini, sesi ini, silahkan masing-masing calon, masing-masing paslon silahkan memberi tanggapan kepada salah satu paslon yang lain. Bisa kita mulai dari paslon nomor 1. Silahkan ingin menanggapi paslon yang mana? Oke, baik. Saya akan menanggapi dari paslon 5. Pertanyaannya adalah, apakah sikap-sikap pemimpin yang Anda tadi sebutkan mencerminkan diri Anda? Oke. Apakah sifat-sifat paslon yang sudah kalian sampaikan tadi sudah mencerminkan diri Anda tadi? Silakan, boleh berdiskusi. Siap, sudah? Oke, silakan. Paslon nomor 5. Baik, kami akan menjawab tanggapan dari paslon nomor 1. Saya yakin bahwa kami memiliki sikap atau perilaku yang kami jabarkan seperti yang di atas. Karena sebelum kami menuliskan sifat-sifat tersebut, kami sudah menerapkan pada diri kami, dan kami berani menjamin itu semua. Terima kasih. Tepuk tangan. Keren, paslon nomor 1 dan paslon nomor 5. Selanjutnya, untuk paslon yang lainnya, saya beri kesempatan untuk paslon nomor 2. Silahkan memberikan tanggapan. Oke, kami ingin memberi tanggapan kepada paslon nomor urut 1. Sesuai dengan pernyataan Anda tadi, bahwa seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah antar anggota. Bagaimana jika musyawarah tidak memberikan kesepakatan? Apa yang Anda lakukan sebagai seorang pemimpin? Oke, bagus sekali. Paslon nomor 2. Bagaimana nanti ketika musyawarah tidak memberikan suatu keputusan, kemufakatan? Silakan, boleh berdiskusi dulu. Silakan. Siap? Silakan dijawab paslon nomor 1. Izin menjawab, saya akan tentu saya sebagai pemimpin akan mengambil keputusan di mana keputusan ada di tangan saya, maka keputusan tersebut harus menitikberatkan kepada kepentingan serta kebutuhan anggota, karena kita tahu sendiri saya sebagai pemimpin harus mengatur segala sesuatu tentang anggota. Jadi menurut saya akan mengambil keputusan untuk anggota ke depannya. Siap, tepuk tangan dulu. Paslon nomor 1 dan nomor 2. Luar biasa sekali. Selanjutnya paslon nomor 3. Silakan ingin memberi tanggapan pada paslon yang mana? Baik, saya akan memberi tanggapan kepada paslon nomor urut 2. Bagaimana jika nantinya seorang pemimpin akan lalai akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang seperti apa yang Anda paparkan tadi? Oke, jadi
bagaimana sih nanti kalau pemimpin itu lalai? Kira-kira. Paslon nomor 2 silakan berdiskusi. Oke, sudah siap? Silakan paslon nomor 2. Menurut saya sebagai wakil nantinya akan mengingatkan bila ketua saya melakukan kesalahan atau kelalaian. Kami juga akan mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi antar anggota. Oh, oke, tepuk tangan lagi. Ini paslon nomor 2 mengevaluasi melalui rapat, gitu ya. Oke, bagus sekali pada paslon nomor 3 dan nomor 2. Silakan paslon nomor 4 kita beri kesempatan. Baiklah, tanggapan saya untuk paslon nomor 3. Oke. Menurut jawabanmu, tolong kasih contoh perilaku dari penjabaranmu tadi tentang seorang pemimpin. Seorang pemimpin, contoh perilakunya bagaimana sih? Silahkan diskusikan. Paslon nomor 3. Oke. Sudah siap? Oke, silakan paslon nomor 3. Sudah siap? Oke, silakan paslon nomor 3. Baik, jawaban dari saya. Contohnya, kami sebagai seorang pemimpin akan semaksimal mungkin melaksanakan event yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab yang kami pegang. Kami juga sebisa mungkin memecahkan setiap masalah yang ada di setiap event tersebut dan berusaha semaksimal mungkin supaya kendala tersebut tidak terulang di event selanjutnya. Menanggapi silakan paslon nomor 5. Saya akan menanggapi statement dari paslon nomor 4. Menurut salah satu statement Anda, menjadi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lalu, bagaimana kamu menyikapinya jika komunikasimu kurang baik di depan banyak orang? Terima kasih. Jadi kalau syaratnya harus punya komunikasi yang baik nih. Nanti kalau kalian belum punya komunikasi yang baik, langkahnya harus bagaimana? Silakan, bisa didiskusikan. Paslon nomor 4. Siap. Oke, silakan. Paslon nomor 4. Pertama, jika saya menyadari hal tersebut, maka sebelumnya saya melakukan latihan terlebih dahulu. Lalu, saya mencoba untuk tenang saat berbicara di depan banyak orang. Oke. Ada tambahan dari Mas Bintang? Oke, cukup ya. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1 sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan Pak Ringgi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan 1 sudah dijawab dengan mantap, ya kan? Saya ingin nanti pertanyaan kedua lebih dimantapkan lagi biar debat ini semakin berkualitas. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan program kerja. Program kerja itu apa? Bagi seorang pemimpin sangat penting sekali. Kenapa? Ini menyangkut keberhasilan suatu hal yang diidam-idamkan dalam suatu organisasi. Pertanyaannya adalah, apa visi misi Anda? Manakala Anda terpilih menjadi ketua OSIS. Silakan semua paslon memberikan jawaban dan paparan. Silakan. Oke, dan pasti kalian juga sudah membuat karena sudah menempelkan di banner kemarin. Apa sih visi misi kalian? Coba sampaikan kepada penonton agar lebih yakin nanti ketika memilih kalian, gitu ya. Kita beri kesempatan kali ini kita beri kesempatan yang pertama untuk paslon nomor 5. Baik, kami akan menjawab. Sebelumnya visi misi kami yaitu yang pertama, visi kami menjadikan OSIS bukan hanya sekedar organisasi semata, tetapi menjadikan OSIS sebagai sarana kreativitas serta inspirasi dengan aspirasi para siswa yang membuat siswa tersebut lebih unggul dan berdampak pada sekolahan. Oke, misi kami yaitu 1. Membantu pihak sekolah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Menumbuhkan rasa sosial yang tinggi antar warga sekolah. 3. Menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa dalam meningkatkan minat dan bakat di bidang akademik maupun non-akademik. Dari paslon nomor 5, visi misinya seperti itu. Jadi yang lain nanti bisa mencatat untuk nanti sesi menanggapi dari visi misi paslon yang lainnya. Oke, yang kedua,
saya beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tri tentang visi dan misi. Silakan paslon nomor 4. Visi dan misi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Wirosari sebagai organisasi yang interaktif kepada siswa SMA Negeri 1 Wirosari untuk bersinergi dalam menciptakan inovasi. Maksudnya, kita menjalani hubungan yang aktif dan baik dengan siswa SMA Negeri 1 Wirosari untuk bersama-sama menciptakan inovasi untuk sekolah sekarang dan kedepannya. Karena pandangan saya sekarang, kita kurang berinteraksi dengan siswa. Maka dari itu, jika saya menjadi ketua OSIS, saya akan mewujudkan visi tersebut. Sudah? Oke ya. Kesempatan ketiga untuk paslon nomor 3. Silakan. Visi kami ketika menjadi ketua OSIS yaitu menjadikan SMA Negeri 1 Wirosari unggul, progresif, dan terdepan dalam menampung serta mengembangkan aspirasi siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta mampu menjunjung nama baik sekolah. Inti dari visi kami yaitu kami ingin menampung semua aspirasi dari semua warga sekolah, jadi tidak hanya dari siswa-siswinya. Oke, bagus sekali. Silakan paslon nomor 2. Visi dan misi kami yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Wirosari menjadi wadah aspirasi bagi siswa yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan memiliki rasa kekeluargaan serta berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya di sini kita menyediakan sarana untuk menampung segala aspirasi siswa. Contohnya kita membuat Google Form yang akan disediakan di IG OSIS. Untuk secara offline kita bisa menyediakan sebuah box yang akan ditaruh di depan ruang OSIS. Nantinya para siswa yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa langsung memasukkan pesannya di dalam box tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan sumber daya siswa melalui kegiatan positif, jadi kita mendata dulu apa bakat-bakat dari para siswa SMA Negeri 1 Wirosari. Selanjutnya, kita mengelola dan mengadakan event yang dapat menunjang dari bakat-bakat tersebut untuk menghasilkan banyak prestasi. Selanjutnya, menumbuhkan kekeluargaan dengan menghormati perbedaan, menghargai satu sama lain, dan bekerja sama menyelesaikan masalah bersama-sama. Oke, bagus sekali. Yang terakhir untuk paslon nomor 1, silakan sampaikan visi dan misinya. Izin menjawab, pertama visi saya yaitu menjadikan OSIS organisasi yang mengayomi, menjadi wadah, serta mendorong kreativitas serta aspirasi siswa. Di sini penjabarannya yaitu kita berdua yakin dan tahu betul kalau kreativitas dan aspirasi harus didukung dan juga harus difasilitasi. Ada tambahan? Selanjutnya, misinya harus menjalankan program OSIS dengan baik dan sukses. Semoga kedepannya kami dapat meningkatkan program kerja OSIS supaya inovatif, kreatif, dan fleksibel. Serta kami juga mempunyai misi untuk membina keimanan dan ketakwaan siswa dalam bidang beragama. Untuk misi ini, kami menginginkan agar siswa dan siswi SMA Negeri 1 Wirosari ini lebih dekat dengan Tuhannya masing-masing agar menjadi siswa yang bermoral. Selanjutnya, menampung ide dan kreativitas melalui ekstrakurikuler supaya event OSIS yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan minat siswa. Lalu ada lagi untuk yang keempat poin saya yaitu mengkampanyekan serta melaksanakan aksi cinta lingkungan. Hal ini yaitu kami menginginkan agar SMA Negeri 1 Wirosari ini menjadi asli lagi, menjadi nyaman lagi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang ilmu teknologi dengan penggunaan gadget, komputer, dan laptop untuk membantu proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kami ingin memperkuat internal OSIS dengan tujuan agar internal OSIS ini menjadi kuat dan solid, yang nantinya saat terjadinya event-event kami dapat menjalankan program-program kerja kami secara maksimal dan efektif. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali jawaban dari seluruh paslon dari nomor 1 sampai nomor 5 tentang visi dan misi. Nah, pada sesi ini silahkan seperti tadi kalian bisa menanggapi salah satu dari pasangan calon, pernyataan atau jawaban dari pasangan calon, silahkan kalian tanggapi. Oke, sekarang kita mulai dari paslon nomor 2. Paslon nomor 2, silahkan. Ingin memberi tanggapan kepada
paslon nomor urut 3, bagaimana yang akan Anda lakukan untuk menjalin hubungan yang baik antar ekstrakurikuler? Paslon 2 kepada paslon nomor 3, bagaimana langkah yang kalian lakukan untuk bisa menjalin hubungan yang baik antar ekstrakurikuler dan OSIS? Silakan, boleh berdiskusi atau sudah selesai? Siap? Oke, silakan. Paslon nomor 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Kami akan mensosialisasikan kepada seluruh ketua ekstrakurikuler untuk menyarankan kegiatan-kegiatan kolaborasi antar ekstrakurikuler agar terjalin kedekatan antar ekstrakurikuler tersebut. Oke, juga Mas. Oke, sekarang kesempatan menanggapi yang kedua saya berikan pada paslon nomor 4. Saya memberi tanggapan untuk paslon nomor 5. Oke, silakan. Dari visi misi kalian tadi, bagaimana contoh perilaku dari pemaparan visi misi kalian? Dan apakah Anda yakin akan melakukan visi misi itu dengan baik dan bertanggung jawab? Perilakunya nanti apa saja dan apakah nanti bisa direalisasikan dengan baik? Silakan, saya beri waktu untuk berdiskusi dulu. Siap? Oke, silakan dijawab. Saya izin jawab, kami cukup yakin dengan visi misi kami tersebut. Seperti contoh, setelah adanya event, kan pasti ada saran dari siswa ataupun guru, kami akan menerima saran tersebut. Tidak hanya saran, tetapi juga ada kritikan dan juga pujian. Dan sesuai misi kami yang tentang keagamaan, tentunya kami akan membuat event tentang keagamaan yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar agama dan juga toleransi yang tinggi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Enjoy lagi ya. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan pada nomor 1. Silakan. Saya akan bertanya kepada paslon nomor 2. Yaitu sebenarnya tadi saya tertarik dengan inovasi Anda mengenai Google Form dan juga box testing. Pertanyaan saya, apabila inovasi ini tidak optimal, yang akan Anda lakukan? Nah, tadi ada Google Form untuk menarik minat atau bisa menarik perhatian dari teman-teman pelajar, dan ada box untuk offline-nya. Kira-kira kalau itu gagal, tidak terrealisasi, kira-kira ada ide yang lain apa tidak? Paslon nomor 2 silakan berdiskusi dulu. Sudah boleh menjawab. Oke, siap? Izin menjawab dari soal nomor paslon 1. Menurut kami yang terpenting kita sudah berusaha membuat wadah aspirasi tersebut. Selanjutnya, di setiap event pastinya selalu ada ide-ide kreatif, saran maupun kritik dari para siswa. Tentu saja hal tersebut bisa disampaikan melalui wadah aspirasi yang telah kami sediakan. Itu ya, dari paslon nomor 2, luar biasa sekali, tepuk tangan. Selanjutnya untuk paslon nomor 5. Boleh? Saya akan menanggapi statement dari paslon nomor urut 1. Menurut salah satu visi Anda adalah bahwa kreativitas dan aspirasi harus didukung dan difasilitasi. Lalu, bagaimana jika kreativitas dan aspirasi Anda didukung oleh fasilitas yang ada? Apa yang akan Anda lakukan? Fasilitas dan aspirasinya tidak didukung oleh fasilitas yang ada di sekolahan ini. Bagaimana kira-kira paslon nomor 1 ini menanggapi? Boleh berdiskusi dulu, silakan. Oke, siap? Oke, silakan paslon nomor 1. Jadi kami akan memilih beberapa aspirasi atau ide yang memang benar-benar berpengaruh besar pada SMA Negeri 1 Wirasari, serta kami mengutamakan ide serta aspirasi yang sudah terfasilitasi oleh sekolah. Cukup, Mas, paslon 5. Oke, siap. Tepuk tangan lagi. Dan yang terakhir, silakan paslon nomor 3 untuk memberikan tanggapan. Baik, saya ingin menanggapi pernyataan dari paslon nomor 4. Pernyataannya yaitu, berdasarkan pernyataan yang Anda sampaikan, visi misi apa yang harus maaf salah. Program apa yang akan
Anda lakukan untuk mewujudkan visi misi Anda? Program apa sih yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan visi-visi dari paslon nomor 4 ketika menjadi ketua OSIS nanti? Silahkan. Berdiskusi dulu, silahkan. Oke, siap. Silahkan. Paslon nomor 4. Seperti kita minimal kenal dengan ketua ekstra tersebut. Dan misal ada suatu event, kita mengajak salah satu ekstra atau beberapa ekstra untuk ambil kepanitiaan di event tersebut. Tetapi juga event tersebut masih ada hubungannya dengan ekstra itu. Contoh kelas basket, seperti mungkin wasit tersebut harus ada dari ikut ekstra basket tersebut. Gitu ya. Jadi seperti itu, oke? Paslon nomor 3? Oke, setuju ya. Itu tepuk tangan dulu untuk sesi yang kedua ini. Nah, sesi yang ketiga. Silahkan Pak Triwin, pertanyaan yang ketiga. Oke, terima kasih Pak Tegar. Saya kira ini sudah mulai argumennya sudah mulai menguat semua. Dari paslon 1 sampai 5 sudah mulai menguat. Jadi ini mengidentikan calon pemimpin semua. Kemudian saya akan berikan pertanyaan yang ketiga terkait dengan masalah atau hal-hal yang ditemui di dalam kegiatan sekolah. Kali ini kita akan mengaitkan dengan MPLS, masa pengenalan penerimaan siswa. Mungkin Anda mengalami ketika Anda menjadi siswa baru. Dalam MPLS ini masih diketemukan yang namanya unsur senioritas, kemudian penggojokan. Oke, yang saya tanyakan, apa tanggapan Anda terkait dengan hal itu? Kemudian, ketika nanti Anda menjadi seorang ketua OSIS, kemudian Anda dilibatkan dalam MPLS, langkah-langkah apa yang Anda akan jalankan untuk menghindari hal-hal yang dimungkinkan menjadi hal yang kurang baik? Silahkan dari paslon 1 sampai 5 memberikan jawaban. Silahkan. Tentang senioritas dan penggojokan ketika MPLS. Kira-kira nanti strategi apa sih agar nanti MPLS untuk tahun ke depan tidak terjadi senioritas ataupun penggojokan ataupun hal-hal yang negatif lainnya? Silahkan, kita beri waktu 10 detik untuk kalian bisa berdiskusi sebelum menjawab pertanyaan. Oke, cukup. Jadi seperti tadi nanti, silahkan nanti paslon yang lain yang tidak menjawab boleh mencatat jawaban dari paslon yang lain. Nanti silahkan kalian bisa menunjuk salah satu paslon untuk menanggapi jawaban dari paslon tersebut. Seperti itu ya. Kesempatan pertama saya berikan kepada paslon nomor 3. Silahkan. Baik. Menurut saya, sikap senioritas itu boleh dilakukan, tetapi dalam bentuk positif yang bisa memberi manfaat yang berharga pada siswa baru yang sedang melaksanakan MPLS. Bentuk positif senioritas lainnya dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan yang dapat menjalin keakraban yang lebih baik dengan senior dan siswa baru. Bentuk senioritas seharusnya bisa menjadi media transfer pengetahuan yang membantu para siswa untuk mengenal lingkungan sekolah yang menjadikan pengetahuan siswa baru tentang sekolah menjadi lebih luas. Oke, ada tambahan dari Mbak Zahra? Bentuk senioritas seharusnya tidak berupa kekerasan pada siswa baru karena itu dapat menimbulkan trauma dan luka fisik maupun non fisik terhadap siswa tersebut. Mungkin juga akan menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya. Jadi sikap senioritas itu boleh dilakukan asal itu berdampak positif bagi semuanya. Oke, jadi setuju dengan senioritas tapi lebih positif lagi. Seperti itu ya, Mbak Zahra dan Mbak Yuni.
Silakan kesempatan yang kedua saya berikan kepada paslon nomor 4. Saya sangat tidak setuju adanya senioritas atau bahkan sampai kekerasan. MPLS adalah hari di mana siswa baru mengenal lingkungan sekolah barunya. Seharusnya pada saat itu kita memberi contoh dan suatu pengalaman yang baik supaya memberi kesan yang baik untuk adik kelas tersebut ke depannya. Lalu langkah saya jika saya menjadi ketua OSIS adalah kita memberi ruang untuk adik kelas beradaptasi dengan lingkungan barunya dengan suasana yang nyaman dan aman. Ada lagi dari Mas Vinci? Oke, cukup bagus. Tepuk tangan dari kelompok 4 dan kelompok 3 tadi. Selanjutnya paslon nomor 1, silakan. Kami kurang setuju akan adanya senioritas dan juga kekerasan. Namun kami menekankan bahwa harus ada kesopanan antara calon peserta didik kepada senior dan juga senior juga harus menghargai calon peserta didik supaya dapat terjadi timbal balik yang baik antara calon peserta didik dan juga senior. Ada lagi yaitu kita akan melakukan langkah-langkah pasti untuk mencegah terjadinya kekerasan dan juga bullying di tingkat sekolah ini. Kami juga akan membina para anggota OSIS serta peserta didik baru untuk meminimalisir terjadinya bullying dan juga senioritas ini. Terima kasih paslon nomor 1. Selanjutnya paslon nomor 5. Oke, kami akan menjawab atas soal tadi. Kami sangat tidak setuju adanya senioritas ataupun kekerasan di dalam MPLS karena selain dapat merusak mental para siswa, itu dapat membuat para siswa baru merasa tidak nyaman saat bersekolah di sekolah tersebut. Dan langkah kami untuk mengatasinya yaitu mengedukasi dan mengkoordinasi para panitia agar tidak melakukan kekerasan dan senioritas. Terima kasih. Siap. Itu nanti lakukan koordinasi dengan semua panitia. Dan yang terakhir dari paslon nomor 2, silakan menyampaikan. Izin menjawab, pada pelaksanaan MPLS di luar sana masih ada senioritas dan kekerasan. Pada umumnya MPLS sering disalahgunakan oleh senior untuk memberikan rasa takut kepada peserta didik baru. Kami sangat tidak setuju adanya hal tersebut. Menurut kami, langkah-langkah yang akan kami lakukan yaitu mengurangi keterlibatan senior yang terlalu banyak. Selanjutnya, menciptakan MPLS yang membuat para peserta didik baru merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Selanjutnya, memberikan sanksi tegas kepada senior yang melakukan tidak bullying. Selanjutnya, tidak memberikan tugas yang mengarah pada tindak kekerasan. Di paslon nomor 2 tadi seperti itu ya. Itu jawaban dari seluruh paslon pertanyaan tentang bullying ataupun penggojokan. Silahkan kalian boleh menunjuk atau memberi tanggapan kepada salah satu paslon yang lain tentang jawaban dari paslon tersebut. Kali ini saya ingin memberi kesempatan yang pertama kepada paslon nomor 2. Silahkan paslon nomor 2. Kami akan memberi tanggapan kepada paslon nomor urut 4. Menurut jawaban Anda, berikan contoh perilaku dari memberi kesan yang baik untuk adik kelas. Perilaku memberi kesan baik kepada adik kelas. Silahkan boleh didiskusikan dulu. Ada Mbak Tanzila dan Mas Bintang, paslon nomor urut 4. Oke, siap. Silakan paslon nomor 4. Mungkin kita menyampaikan informasi atau sesuatu dengan nada bicara yang ramah dan membuat suasana pada saat MPLS dengan nyaman dan menyenangkan. Gitu ya? Oke. Ada tanggapan lagi? Oke, cukup ya. Tepuk tangan. Ya, lebih relax ya. Selanjutnya paslon nomor urut 3, silakan. Saya ingin memberikan pernyataan kepada paslon nomor 5. Menurut saya, bentuk senioritas boleh dilakukan, tetapi dalam hal yang positif. Tidak semua senioritas berdampak negatif jika kita dapat menyikapinya dengan benar.
merasakan tidak negatif? Untuk paslon nomor 5 silakan. Boleh didiskusikan dulu. Siap? Silakan paslon nomor 5. Izin jawab, sebelumnya kami sangat setuju dengan tanggapan dari paslon nomor 3, tetapi balik lagi ke topik awal, senioritas ataupun kekerasan. Sebenarnya itu tergantung pada diri seseorang. Jika seseorang yang mempunyai senioritas tetapi mempunyai pola pikir yang sudah rasa dirinya berkuasa, itu pasti bakal terjerumus ke dalam kekerasan. Tetapi beda lagi dengan seseorang yang mempunyai senioritas tetapi memiliki pola pikir yang positif seperti itu. Terima kasih. Itu ya. Tepuk tangan dulu. Paslon nomor 3. Selanjutnya paslon nomor 4 silakan. Pengen memberi tanggapan pada siapa? Baik, tanggapan untuk paslon nomor 1. Nomor 1. Bagaimana contoh perilaku meminimalisir tindakan bullying menurutmu? Meminimalisir tindakan bullying menurut paslon nomor 1 bagaimana sih kira-kira? Silakan diskusikan dulu boleh. Meminimalisir bullying. Oke, siap. Paslon nomor 1 silakan. Jadi kami akan melakukan yaitu pembinaan kepada para anggota OSIS, juga kepada peserta didik baru. Bukan hanya peserta didik baru nantinya, kita juga menginginkan kelas 11, 10 dan juga kelas 12 adanya pembinaan bahwa bullying ini sangat bahaya sekali. Kedepannya kami juga menginginkan agar event-event yang terlaksana menyelipkan anti kekerasan dan anti bullying di dalamnya. Siap. Ada tambahan dari Mbak Dinanti? Oke, sip. Jadi seperti itu ya, diberikan sosialisasi pada kelas 10, 11 dan 12. Selanjutnya, silahkan paslon nomor 5. Saya akan memberikan tanggapan untuk paslon nomor urut 2. Menurut langkah-langkah yang Anda lakukan ketika MLS, salah satunya adalah tidak memberikan tugas yang mengarah pada tindak kekerasan. Contoh tugas yang tidak mengarah pada tindak kekerasan apa? Tolong saya jabarkan. Tugas itu kan memberikan tugas pasti ya, kelasnya ya, yang tidak sampai ke arah bisa membuat ke arah kekerasan. Silakan diskusikan dulu ya. Kira-kira apa ini? Siap? Silakan. Kami tugas yang diberikan pada adik kelas yang tidak mengacu pada tindak kekerasan yaitu meminta tanda tangan kepada para bapak ibu guru. Hal itu dengan tujuan supaya peserta didik lebih mengenal bapak ibu guru di SMA Negeri 1 Lurasari. Seperti itu ya. Jadi salah satu tindakannya. Dan yang terakhir, silakan memberi tanggapan pada nomor 1. Memberi tanggapan pada siapa? Oke, kami akan memberi tanggapan pada paslon nomor 3. Nomor 3 silakan. Tadi Anda berstatement bahwa senioritas itu diperbolehkan, namun dalam hal yang positif. Nah, jika ada adik kelas yang mungkin kurang sopan atau kelewatan dengan kakak kelas, tapi mereka sudah akrab, jadi tidak masalah menurut mereka. Apa pendapat kamu dan apa yang kamu lakukan? Ada adik kelas yang sudah akrab dengan kakak kelasnya, tapi melakukan tindakan yang nggak sopan. Gimana ini yang akan dilakukan oleh paslon nomor 3 untuk mengantisipasinya? Boleh berpikir dulu, berdiskusi dulu, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari pasal nomor 1. Kami akan memberikan mereka nasihat bahwasanya walaupun kalian itu sudah akrab dengan kakak kelas, sikap menghormati itu harus tetap ditanamkan dalam diri kalian. Nggak sopan juga kan kalau misalnya seorang adik kelas itu semena-mena gitu terhadap kakak kelas, apalagi kakak kelas itu senior yang lebih tua. Seorang adik kelas itu semena-mena gitu terhadap kakak kelas, apalagi kakak kelas itu senior yang lebih tua. Oke, gitu ya. Wah, rasanya sudah panas sekali ini. Pastinya, pasti sudah gregetan, nggak sabar mau menanggapi untuk sesi selanjutnya. Nah, biar nanti lebih rileks lagi. Kita tepuk tangan tapi agak panjang dulu. Biar lebih rileks lagi. Oke, kita
kita sudah masuk ke 3 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Triwinanto. Terima kasih Pak Triwin. Selanjutnya di acara pamungkas ini, kalian nanti akan diberi pertanyaan oleh Ibu Kepala Sekolah, Bu Sukina. 1 pertanyaan, tapi silahkan nanti kalian bisa menanggapi dan nanti bisa mempertahankan pendapat untuk bisa berdebat. Akan jadi lebih panas lagi, tapi ingat, jangan sampai ada kekerasan. Itu waktu dan tempat. Silakan dulu Bu Sukina. Silakan Bu Sukina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tegar, yang saya hormati Pak Tegar dan Pak Triwin, serta yang saya sayangi dan saya banggakan para calon ketua dan wakil OSIS SMA Negeri Losari. Luar biasa sekali ya, tadi jawaban dari mulai yang pertama leadership, program kerja atau visi misi, serta MPLS yang terkait dengan senioritas dan penggejolokan sudah menunjukkan bahwa kalian semua itu calon-calon pemimpin. Nah, sekarang yang pertanyaan terakhir mungkin ya, yang pamungkas, ini terkait dengan aspek mentalitas. Sudah siap? Sudah. Oke. Di pemberitaan media sosial, bahaya narkoba sudah merasuk di kalangan anak muda khususnya pelajar. Sudah bisa ditangkap? Sudah. Pertanyaannya, apa tanggapan Anda terkait masalah tersebut? Serta bagaimana langkah Anda untuk mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba di lingkungan sekolah Anda bila Anda mendapat mandat sebagai ketua OSIS? Silakan dijawab mulai dari paslon 1 sampai 5. Oke, terima kasih sekali Bu Sukina. Nah, jadi narkoba sudah mulai marak sekarang. Bahkan di lingkungan SMA itu sudah mulai ada pengedar. Bagaimana ini? Sebagian kalian sebagai ketua OSIS, tindakan apa sih untuk menanggulangi ini? Silakan saya beri waktu 10 detik saja untuk bisa berdiskusi. Kira-kira gimana bisa menanggulangi narkoba? Oke, siap ya? Cukup, silakan untuk yang pertama paslon nomor 4. Baik, yang pertama yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisasi bahaya dan dampak negatif dari narkoba. Yang kedua, karena di sini yang ditanyakan di kalangan pelajar, maka seharusnya sekolah memberikan sanksi yang ketat dan tegas untuk hal tersebut. Lalu menciptakan lingkungan atau suasana yang baik dan positif dan meningkatkan iman dan takwa. Sudah? Tepuk tangan dulu. Paslon nomor 4 itu paslon yang lain bisa mencatat jawaban dari paslon nomor 4 yang memberikan sosialisasi dan memberikan lingkungan yang sehat di sekolah. Silakan selanjutnya paslon nomor 5. Baik, kami akan menjawab. Tentunya kami akan mengadakan edukasi atau sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba. Lalu mengajak para pelajar untuk menolak keras penggunaan narkoba. Tentunya kami akan mengajak para siswa-siswi SMA Negeri 1 Wirasari untuk menyarankan jika ada waktu luang mereka bisa menggunakan hal-hal yang positif. Terima kasih. Sosialisasi dan menyarankan untuk melakukan hal-hal positif ketika dalam kondisi leluasa. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya silakan paslon nomor 1 bisa memberikan tanggapannya atau jawabannya. Jawaban dari pertanyaan yang pertama, jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, maka yang pertama kita lakukan itu melakukan sosialisasi akan dampak bahaya dari narkoba dan juga mengkampanyekan sekolah anti narkoba. Selanjutnya, kami juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan positif melalui ekstrakurikuler yang telah disediakan sekolah dan juga event-event OSIS kepada para siswa dan siswi. Kami juga berkeinginan ke depannya untuk mendekatkan diri kembali lagi. Kita mau mendekatkan diri antara siswa manusia ini dengan Tuhannya, dengan tujuan agar para siswa ini tidak terjerumus dalam
bahaya narkoba. Selanjutnya pada paslon nomor 2. Izin menjawab, menurut kami kita akan membuat kegiatan positif, contohnya seminar yang akan diisi guru BK atau guru lainnya dengan materi bahaya narkoba dan salah pergaulan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan yaitu memaksimalkan media sosial dan sarana sebagai media untuk memberikan pengetahuan akan bahaya narkoba dan dampaknya. Meningkatkan keimanan dalam mengikuti kajian dan kegiatan keagamaan di sekolah. Menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang positif seperti olahraga dan aktivitas positif lainnya. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan ya. Oke, terima kasih untuk Pak Tegar sebagai moderator dan Pak Triwin sebagai pembina OSIS serta anak-anak semua. Dari jawaban tadi, dari leadership, terus program kerja, yaitu yang diusulkan dalam visi misi, serta MPLS yang terkait dengan senioritas dan pengejolokan, jawabannya sudah sangat bagus ya. Luar biasa, menunjukkan bahwa kalian memang benar-benar calon seorang pemimpin. Semoga nanti menjadi pemimpin yang amanah ya. Oke, nah sekarang pertanyaan yang terakhir itu terkait dengan aspek mentalitas. Sudah siap? Ya. Oke. Di pemberitaan media sosial, bahaya narkoba sudah merasuk di kalangan anak muda khususnya pelajar. Nah, pertanyaannya, apa tanggapan Anda terkait masalah tersebut? Serta bagaimana langkah Anda untuk mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba di lingkungan sekolah Anda bila Anda mendapat mandat sebagai ketua OSIS? Silahkan dijawab mulai dari paslon 1 sampai 5. Oke, terima kasih Bu Sekina atas pertanyaannya. Jadi tentang bahaya narkoba. Silahkan kalian menjawab pertanyaan tadi. Kalau kalian menjadi ketua OSIS nanti, kira-kira langkah apa sih untuk bisa menanggulangi narkoba di SMA kita? Silahkan. Saya beri waktu 10 detik untuk berdiskusi menjawab. Karena narkoba sudah sangat luar biasa. Sampai di lingkup SMA ada yang jadi pengedar. Silakan kalian ketika menjadi pemimpin nanti langkah apa sih agar bisa menghindari peredaran narkoba menjadi lebih besar, terutama di SMA Negeri 1 Wirosari. Itu cukup ya? Sudah siap ya? Oke, Pak Tegar mulai dari paslon nomor 4. Silahkan. Baiklah, pertama menurut saya yaitu melakukan penyuluhan atau sosialisasi bahaya dan dampak negatif dari narkoba. Yang kedua, karena di sini yang ditanyakan di kalangan pelajar, maka seharusnya sekolah memberikan sanksi yang tegas untuk hal tersebut. Lalu menciptakan lingkungan yang baik dan positif dan meningkatkan iman dan takwa. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 4. Tadi tentang sosialisasi dan menciptakan lingkungan yang baik. Untuk selanjutnya, silakan paslon nomor 5. Baik, kita akan menjawab. Tentunya kita akan mengadakan sosialisasi atau edukasi tentang bahaya narkoba. Lalu mengajak para pelajar untuk menolak keras penggunaan narkoba. Dan kita akan menyarankan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Wirosari, jika mereka mempunyai waktu luang, sebaiknya mereka menggunakan untuk hal-hal yang positif. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon nomor 5. Tepuk tangan dulu lah. Semangat lagi. Selanjutnya paslon nomor 1. Silakan memberikan. Jadi kami menginginkan adanya sosialisasi kepada siswa dari OSIS tentunya untuk agar kedepannya siswa itu tidak menyalahgunakan narkoba. Yang kedua yaitu kami ingin mengkampanyekan yaitu sekolah anti narkoba. Yang ketiga kami ingin membuat hubungan relasi yang kuat antara manusia dan juga penciptanya, yang dimana kami berkeinginan agar nantinya hal ini dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir, kami tahu betul bahwa psikologi
anak itu bisa menjadi faktor yang sangat kuat dalam penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu kami ingin mengoptimalkan adanya konsultasi dengan BK ke depannya agar siswa-siswi ini tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Oke, terima kasih. Paslon nomor 1. Paslon nomor 2. Jadi kami akan membuat kegiatan positif, contohnya seminar yang akan diisi guru BK atau guru lainnya dengan materi bahaya narkoba dan salah pergaulan, supaya para siswa bisa mengerti bahaya mengkonsumsi narkoba dan pergaulan bebas. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan yaitu memaksimalkan media sosial dan sarana yang ada sebagai media untuk memberikan pengetahuan akan bahaya narkoba dan dampak buruk narkoba dalam kehidupan. Selanjutnya, meningkatkan keimanan dan mengikuti kajian dan kegiatan keagamaan di sekolah. Menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang positif, seperti olahraga dan aktivitas positif lainnya. Paslon nomor 2 dan yang terakhir, jawaban yang terakhir yaitu paslon nomor 3. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Supina. Sudah kita ketahui bahwa narkoba bisa mengakibatkan kecanduan hingga gangguan kesehatan. Penyalahgunaan narkoba sangat dilarang oleh negara, apalagi pelajar seperti kita. Langkah yang akan kami lakukan untuk mencegah penyalahgunaan di sekolah yaitu kami akan mengadakan sosialisasi mengenai apa itu narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, dan resiko apa yang akan ditanggung oleh pemakai narkoba. Kami juga akan menggunakan ekstrakurikuler untuk membantu melaksanakan sosialisasi yang akan diadakan. Dan kami juga ingin mengadakan razia intensif untuk meminimalisir penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua paslon sudah menjawab pertanyaan dari Bu Sukina. Dan pastinya sudah gatal ini untuk bisa menanggapi jawaban dari paslon yang lain. Silahkan, saya beri kesempatan yang pertama untuk paslon nomor 5. Oke, saya akan memberi tanggapan untuk paslon nomor urut 3. Menurut Anda, untuk pencegahan narkoba salah satunya adalah melakukan sosialisasi. Bagaimana jika Anda saat sosialisasi tidak ditanggapi para pendengar? Apa yang Anda lakukan? Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, belalah ada yang anak-anak yang cukup beling gitu ya, harus punya perhatian yang lebih dan dia tidak memperhatikan. Gimana kira-kira paslon nomor 3? Sudah siap? Mati diskusikan dulu, santai. Diskusikan dulu. Bagaimana nanti kalau ketika sosialisasi ada yang tidak memperhatikan? Siap? Oke, silakan paslon nomor 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 5. Sebelumnya, kami akan mengajak pihak sekolah untuk berkolaborasi dengan OSIS tentang sosialisasi yang akan diadakan mengenai serba-serbi narkoba, agar semua materi sosialisasi yang disampaikan dapat didengar dan tidak disepelekan oleh seluruh siswa dan siswi. Oke, jadi materinya harus yang seperti itu, yang kuat. Apakah ada tanggapan lagi ini, Mas Wahyu? Oke, silakan paslon nomor 5. Apakah sebelumnya belum ada konfirmasi dengan pihak sekolah kalau akan diadakan sosialisasi? Oke, jadi tadi harus konfirmasi dulu dengan pihak sekolah dan ini sebelumnya apakah belum ada konfirmasi dulu? Silakan, paslon nomor 3, silakan boleh menjawab. Sudah. Kami sudah mengajak pihak sekolah untuk berkolaborasi. Tetapi kali ini kami ingin pihak sekolah lebih bisa mengikut sertakan diri dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Sosialisasi nanti langsung pihak sekolah yang mau ikut serta. Kira-kira masih ada pendapat lagi, Mas Wahyu? Ya. Oke, cukup ya. Tepuk tangan dulu untuk paslon nomor 3 dan paslon nomor 5. Silakan kesempatan selanjutnya saya berikan pada paslon nomor 2. Silakan paslon nomor 2. Kami ingin memberi tanggapan kepada paslon nomor urut 5. Langsung tanggapan dari nomor 5.
bagaimana cara Anda mengajak para pelajar untuk mengisi waktu luang? Bagaimana sih untuk mengisi waktu luangnya itu kita cara mengajaknya seperti apa? Ketika kalian nanti sudah menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, silahkan boleh didiskusikan dulu. Siap? Oke, silahkan dijawab paslon nomor 5. Kami akan mengadakan event dalam bidang kesehatan seperti voli dan lain-lain. Dan tak lupa mengadakan event keagamaan yang bertujuan menghindari dari segala hal yang berbau negatif dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Paslon nomor 5 ini ingin mengadakan event dan tertarik gitu ya. Apakah ada tanggapan lagi dari Mbak Akila? Silakan. Lalu apakah Anda benar-benar yakin hal tersebut bisa menjauhkan siswa dari narkoba dan apa alasannya? Kenapa tidak ini? Silakan boleh dipikirkan dulu, diskusikan dulu. Sudah yakin apa belum? Apakah kegiatan itu bisa untuk menanggulangi narkoba? Silakan paslon nomor 5. Baik, saya akan menjawab. Menurut kami, cara kami cukup efisien karena sudah cukup, apalagi keterlibatan dengan keagamaan. Tetapi menurut agama kita, agama Islam, yaitu menurut hadis riwayat Ahmad dan Imam 4, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikit pun itu adalah haram. Jadi pada intinya dalam Islam narkoba adalah sesuatu yang diharamkan, apalagi bagi kita pelajar dan juga semua orang. Terima kasih. Oke. Jadi dengan ilmu keagamaan yang sangat kuat nanti dari paslon nomor 5 nanti bisa menanggulangi narkoba. Cukup paslon nomor 2. Oke, tepuk tangan dulu. Paslon nomor 2 dan paslon nomor 5. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada paslon nomor 4. Silahkan paslon nomor 4. Baik, saya akan menanggapi untuk paslon nomor 2. Nomor 2 lah, langsung kenalan ini ya. Silakan. Baiklah, jika menurut kamu ingin membuat seminar, bagaimana cara kamu menarik minat siswa ke dalam seminar tersebut? Kan kemungkinan ada yang merasa tidak akan terjerumus ke dalam hal tersebut. Gimana sih biar sosialisasi yang kamu ingin adakan itu menarik perhatian dari teman-teman yang lain gitu ya, pelajar-pelajar yang lain. Gimana ini solusinya? Menurut kami, dengan memberikan hadiah-hadiah yang menarik dalam seminar tersebut. Kami juga membuat seminar semakin menarik dengan pembicara yang menarik juga. Dengan pembicara yang menarik dan hadiah-hadiah, door prize, giveaway. Silakan Mbak Tanzila, ada tanggapan lagi? Ada, Pak. Oke, silakan. Tadi di penjabaranmu ada tentang pembicara yang baik. Menurutmu contoh pembicara yang menarik di lingkungan sekolah kita? Waduh, pembicara yang menarik di lingkungan sekolah kita. Banyak ini guru. 80 guru dan tenaga pendidikan. Dipikirkan dulu dengan matang. Kalau enggak bisa disemprot netizen. Oke, siap. Oke, silahkan paslon nomor 2. Saya beri contoh Pak Tegar dengan pembawaan yang asik dan menarik. Selain itu kita juga bisa mengundang guru BK dengan wawasan yang luas mengenai narkoba. Tegar ya, wah, pasti banyak sekali netizen ini. Apa ada tanggapan lagi? Paslon nomor 2 cukup ya. Pak Tegar yang oh masih ada. Oke. Oke, Pak Tegar. Apakah menurutmu ada ide pembicara lain selain dari orang atau masyarakat di dalam sekolah? Selain Pak Tegar tadi ya. Apakah ada ide yang lain? Silakan. Paslon nomor 2. Menurut kami dapat menggunakan tenaga kesehatan atau kepolisian yang juga memiliki wawasan yang cukup luas mengenai bahaya narkoba. Oke, jawaban dari paslon nomor 2. Ada lagi mungkin paslon nomor 4? Cukup, Pak. Oke, sudah agak panas. Untuk mendinginkan perdebatan ini. Relax dulu. Oke, kita lanjutkan tanggapannya dari paslon nomor 1. Saya akan menanggapi jawaban dari paslon nomor 4. Oke, nomor 4 lagi ya. Langsung ya.
tadi saya benar-benar fokus kepada paparan Anda mengenai apa yang akan Anda lakukan. Pertanyaan saya, apa kegiatan Anda untuk menanggulangi narkoba tanpa melibatkan sekolah? Tanpa melibatkan sekolah, kira-kira apa lagi sih kegiatan dari paslon nomor 4 ini ketika menjadi ketua OSIS untuk menanggulangi bahaya narkoba? Silakan diskusikan dulu Mbak Tanzila dan Mas Bintang. Oke, siap. Oke, silakan paslon nomor 4. Baiklah, jika saya menjadi ketua OSIS, yang saya lakukan adalah menggunakan akun pribadi milik saya. Contoh, di story pribadi WA saya, di akun Instagram saya, dan channel YouTube saya. Tetapi tidak hanya itu, saya juga akan mengajak anggota OSIS lainnya untuk membagikan larangan bahaya narkoba di akun pribadi mereka juga. Salah satu programnya untuk meminta seluruh anggota OSIS membuat story WA ataupun Instagram tentang bahaya narkoba. Kira-kira ada tanggapan lagi? Masih. Dari paslon nomor 1, silakan. Dari paslon nomor 1, silakan. Apakah menurut Anda hal tersebut itu optimal untuk menanggulangi narkoba? Ini yaitu membuat status dengan akun pribadi dari seluruh anggota OSIS yang dipimpin oleh Mbak Tanzila dan Mas Bintang. Silakan. Pikirkan dulu. Oke, siap? Oke, silakan. Kita akan mendiskusikan kembali dengan semua pengurus OSIS yang baru bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Jadi didiskusikan dulu dengan seluruh anggota OSIS. Kira-kira. Oke, silakan. Kan tadi Anda bilang mendiskusikan. Saya ini mau jawaban personal Anda, kalian berdua lah. Menurut kalian berdua, apa yang bisa dilakukan selain tadi yang Anda paparkan untuk menanggulangi narkoba? Oke, silakan. Dipikirkan dulu, santai saja. Nanti bisa menjawab Tanzila sendiri atau Mas Bintang sendiri atau gabungan boleh. Ya, sabar dulu. Santai. Oke, siap. Oke, silakan paslon nomor 4. Saya akan membuat sebuah sosialisasi mengenai narkoba dengan menyuarakan di setiap event kita mengenai pencegahan narkoba. Semisal pada saat event kelas meeting, kita membuat banner atau brosur tentang dampak negatif dari narkoba. Di setiap kegiatan ya. Mungkin Mas Bintang ada tambah seperti itu. Paslon nomor 1 masih lagi. Oh, sudah cukup. Oke, tepuk tangan dulu. Dan yang terakhir yang belum memberikan tanggapan, kelompok paslon nomor 3. Baik, saya ingin menanggapi pernyataan dari paslon nomor 1. Dari paparan yang Anda sampaikan, apa contoh kegiatan-kegiatan positif yang dapat Anda lakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri 1 Wirasatu? Kegiatan positif dapat melalui ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa. Contohnya siswa A mempunyai bakat di bidang non akademik. Jadi di ekstrakurikuler ada olahraga di bidang ada basket, voli dan juga futsal. Begitu juga di bidang akademiknya ada di KSN, OSN maupun KIR. Di ekstrakurikuler dan di yang bagian akademik maupun non akademik yang dikuat. Apakah masih ada yang mengganjal ini Mbak Juni dan Mbak Zara? Silakan paslon nomor 3 boleh memberikan tanggapan lagi. Saya terima pernyataannya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya yaitu lalu bagaimana cara menanggulangi mental remaja yang mungkin rusak agar melampiaskannya pada narkoba? Jadi mental remaja kalau nanti rusak bisa jadi terjerumus ke dalam narkoba, biasanya putus cinta seperti itu ya. Gimana ini kira-kira penanggulangannya kalau paslon nomor 1 sebagai ketua dan wakil ketua OSIS menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS?
Silahkan paslon nomor 1 siap? Oke siap, silakan. Izin menjawab, saya jelas akan melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk agar mental siswa ini menjadi terhibur dan juga tidak terjerumus ke bencana narkoba. Yang kedua, kami juga akan mengoptimalkan adanya konsultasi dengan BK, di mana masalah-masalah siswa bisa tercurahkan di sana. Pada poin keempat jawaban tadi, saya tadi sudah dijelaskan di sana. Oke, siap. Siap. Masih ada yang menggerja lagi? Oke, silakan paslon nomor 3. Mulai panas ini. Sudah. Apakah jawaban Anda sudah cukup efektif dan apa? Oke, apakah sudah cukup efektif apa belum ini tadi tentang dengan guru BK dan lain-lain? Sudah siap paslon nomor 1? Siap. Oke, silahkan. Jawaban saya yaitu mungkin itu sudah cukup efektif karena OSIS bergerak di ranah yang saya sebutkan tadi. Jadi saya pikir untuk kegiatan-kegiatan yang lebih dalam dari itu bukan ranah OSIS, dan saya pikir kami berdua juga sudah berpikir bersama-sama kalau masalah penanggulangan tersebut sudah diefektifkan dengan jawaban-jawaban saya. Oke, seperti itu. Masih kurang pas lagi paslon nomor 3? Sudah, terima kasih dari tanggapannya tepuk. Terima sekali jawaban dari 10 anak-anak hebat perwakilan dari SMA Negeri 1 Rosari, dan nanti akan dipilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Nanti akan dipilih pada tanggal 17 Oktober 2022. Jadi buat seluruh warga SMA Negeri 1 Rosari, jangan lupa nanti wajib, ini tidak ada golput ini ya nanti, wajib untuk memilih salah satu dari paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, maupun nomor 5. Yang nantinya pilihan kalian akan menjadi ketua OSIS tahun 2022 dan 2023. Oke. Nah, agar nanti seluruh warga sekolah juga cukup yakin dengan pilihannya, silahkan masing-masing paslon boleh memberikan closing atau memberikan kampanye sedikit lah. Kampanye sedikit kepada teman-teman, Bapak Ibu guru ataupun siswa kelas 10, 11, 12. Silakan. Kita mulai dari paslon nomor 1. Halo teman-teman. Jangan lupa pilih kami Tanggal 17 Oktober 2022. Berpikir cepat, bekerja hebat, pilih nomor 1 because we are number 1. Selanjutnya, silahkan paslon nomor 2. Hai teman-teman, jangan lupa pilih nomor 2. Berjuang bersama meraih kesuksesan. Terima kasih. Silakan paslon nomor 3. Halo semuanya, gunakan hak pilih kamu pada tanggal 17 Oktober nanti untuk memilih kami. Jangan lupa pilih nomor 3 For Better OSIS. Be religious, Be genius, be marvelous. Semangat sekali, silakan paslon nomor 4. Halo semuanya, pergi ke pasar membeli sirih. Jangan lupa taruh di tempat. Kalau kalian bingung memilih, Pilih saja nomor 4. Bersama kami Sekolah Happy. Dan yang terakhir paslon nomor 5, silahkan. Halo teman-teman, jangan lupa pilih kami tanggal 17 Oktober 2022. Karena sholat 5 waktu adalah kewajiban, maka pilih nomor 5 adalah keharusan. Terima kasih. Dan mungkin dari Ibu Sukina, Ibu Kepala Sekolah, bisa memberikan sedikit penjelasan kepada seluruh warga sekolah maupun kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS 2022-2023. Monggo Ibu Sukina. Terima kasih. Terima kasih. Di sini tadi ada calon-calon pemimpin, ada 10 yang pastinya sudah terseleksi dan terpilih. Tadi sudah argumen, adu pendapat, mempertahankan visi misinya masing-masing. Dan nanti akhirnya pada tanggal 17 akan diadakan pemilihan ketua dan wakil OSIS. Ya semua warga SMA Negeri 1 Wirosari semoga dapat melaksanakan acara itu, yaitu acara pemilihan ketua dan wakil OSIS sebagai ajang latihan
demokrasi untuk para siswa, karena ini adalah contoh wujud dari penanaman sifat demokrasi yang semoga nanti ketika harus menghadapi demokrasi yang benar-benar terjadi sudah biasa. Semoga siapapun nanti yang terpilih itu loh Pak, itu pasti yang terbaik, dan yang lain itu pasti bisa membantu. Ya, semoga nanti kita bisa mendapat calon ketua OSIS, wakil OSIS yang amanah, yang tadi sudah mempertahankan visi misinya masing-masing, sudah sangat bagus, luar biasa ya. Siapapun itu pasti nanti bisa membawa kemajuan di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1. Ya, semoga demikian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukinah. Oke, tak terasa seluruh rangkaian acara kita sudah kita lalui bersama. Pastinya dari moderator juga punya sedikit wejangan ya. Pastinya menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nanti sangat-sangat berat. Saya harapkan nanti kalian seperti kata lagu, kalian bisa menjadi payung di kala hujan tiba. Seperti itu ya. Terima kasih pada Bu Sukinah sebagai panelis, terima kasih pada Pak Triwinanto dan seluruh calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Wonosari 2022. Saya Iwan Tegar Mandiri, dan tak lupa acara ini juga terselenggara karena tim jurnalistik karena asuhan dari Pak Radit dan Bu Teteh Ika. Terima kasih Pak Radit, Bu Teteh, dan sekian dari saya sebagai moderator. Pastinya ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMA Negeri 1 Reaksi juga.